Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Syafa Syaharoh Qurratu Aini, mahasiswi Universitas Islam 45 Bekasi, program studi pendidikan agama Islam. Di video kesempatan kali ini saya akan mereview buku tentang bahasa Arab, yang mana buku ini biasa digunakan oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 12. Disimak videonya. Buku bahasa Arab ini biasa digunakan oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 12 yang mana ditulis oleh seorang penulis yang bernama Alfiatus Syarafah dan Muhammad Yasin Fathul Bari yang dieditorkan oleh Ahmad Mubalik. Nah, buku ini cetakan pertamanya diterbitkan pada tahun 2020, hak cipta 2020 pada Kementerian Agama Republik Indonesia dilindungi undang-undang, dan buku ini telah di-ISBN-kan, diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, dengan seiring dengan terbitnya KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan Islam dan bahasa Arab, maka Kementerian Agama telah menciptakan untuk segera menerbitkan buku mata pelajaran pendidikan agama Islam seperti Al-Quran Hadis, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, Akidah Akhlak, dan Bahasa Arab. Nah, pada buku ini terdapat 5 bab, yang mana pada penjelasan pertama atau yang sering disebut dengan Ad-Darsul Awal itu terdapat teks deskriptif atau An-Nasul Al-Wasl. Teks deskriptif itu ialah teks yang memberikan informasi tentang sesuatu atau seseorang untuk menggambarkan suatu secara terperinci, objek, tempat, atau peristiwa tersebut. Nah, contohnya seperti teks di sini, teks bahasa Arab ini menjelaskan tentang ar-riyadhah yang artinya olahraga. Nah, di sini Iqra wa fahmun. Nah, bacalah dan fahamilah. Nah, ar-riyadhah hiya nasyitul badani, olahraga itu bisa menyehatkan badan, contohnya seperti itu. Dan pada Ad-Darsul Awal, pada penjelasan Ad-Darsul Awal ini di bab pertama juga menjelaskan tentang idhofah. Apa sih idhofah itu? Itu menyandarkan suatu kata atau kalimat yang menimbulkan pengertian baru. Nah, kalau lebih simpelnya begini, gabungan dua kata yang mana memberikan suatu arti baru. Kata pertamanya disebut mudhof dan kata yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Nah, contohnya seperti ini. Numaris qurratal qadami fil maidan. Nah, sepak bola telah terkenal di lapangan. Nah, susunan idhofahnya ialah al-mudhof, mudhofnya menjadi qurratul dan mudhof ilaihnya menjadi al-qadam, qurratal qadami, sepak bola. Idhofah itu bisa dikatakan juga menghubungkan dua isim, yang mana wajib menjerkan isim kedua. Isim yang pertama disebut dengan mudhof dan isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Kata-kata tersebut jika salah satunya terpisah, maka susunan katanya akan berantakan. Nah, oleh sebab itu adanya idhofah, susunan kata ini menjadi sempurna. Wajadtu haqibatum Muhammadin fil fasl. Pada Ad-Darsul Tsani atau pelajaran yang kedua itu menjelaskan tentang An-Nasl lil Irsyadi, ialah teks prosedur. Teks yang mana menjelaskan tentang langkah-langkah atau tahapan sesuatu secara sistematis sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Nah, contohnya pada teks yang ada di halaman 18 ini menunjukkan tentang teks prosedur. Contohnya ini, asyabul al-mutafa'il, pemuda yang optimis. Yahtaju najahul insan fi hayatihi ila tafa'ul khosatan syabab. Nah, kesuksesan seseorang dalam hidup itu membutuhkan rasa optimisme, terutama pada kaum pemuda. Dan juga di Ad-Darsul Tsani ini menjelaskan tentang fi'il yang dapat dilihat dari fa'ilnya.
yang dibagi menjadi dua, ialah fi'il mabni maklum atau kata kerja aktif dan fi'il mabni majhul, kata kerja pasif. Dan selanjutnya di ad-darsul tsalits atau bab yang ketiga. Ini juga masih mengulas mengenai tentang an-nasl al-wasl atau teks deskriptif. Akan tetapi teks deskriptif ini yang dibahas menjelaskan tentang al-wasiful am, struktur keumumannya, dan al-wasiful khusus, struktur secara khusus. Dan di bab yang ketiga ini atau ad-darsul tsalits mulai menjelaskan tentang isim tafdhil. Dan di ad-darsul rabi atau pelajaran yang keempat ini mengulas kembali mengenai tentang an-nasl al-wasl atau teks deskriptif dan menjelaskan mengenai tentang asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu suatu isim yang dikhususkan menjadi 5, ialah abun, akhun, hamun, fu, dan du. Memiliki i'rab ketika dibaca rofa itu menjadi wawu, menjadi alif ketika dibaca nasab, dan menjadi ya ketika dibaca jar. Contohnya jaa abuka, telah datang bapakmu, dan ketika menjadi nasab ra'aitu abaka, saya melihat bapakmu, dan menjadi jar iltaqaitu bi abika, saya bertemu dengan bapakmu. Dan menjelaskan mengenai tentang af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannas mukhatabah. Contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Dan di ad-darsul khamis, di pelajaran yang kelima yang terakhir ini menjelaskan mengenai tentang an-nas al-burhani. Teks eksposisi ialah teks yang berisi tentang evaluasi kritis dengan disertai sebuah gagasan yang kuat untuk meyakinkan seseorang untuk berpendapat dengan landasan dan teori yang menguatkan. Karena struktur teks eksposisi ini terdiri dari al-qadiyah tesis, al-hujjah argumen, dan at-ta'kid penguatan. Selain itu, pada ad-darsul khamis ini menjelaskan mengenai tentang fi'il. Fi'il itu ialah suatu kata pekerjaan atau peristiwa yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Karena fi'il dibagi menjadi 3, ialah fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Fi'il madi ialah suatu kata pekerjaan atau peristiwa yang telah terjadi atau masa lampau. Contohnya seperti fa'ala, nasoro, doroba, nadoro, dan kata-kata lain sebagainya. Dan di fi'il mudhari' ialah suatu kata pekerjaan atau peristiwa yang sedang atau akan terjadi. Contohnya seperti yaf'alu, yansuru, yadribu, yanduru. Dan fi'il mudhari' ini ditandai dengan adanya huruf mudhoro'ah, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Dan ketika dibaca rofa, fi'il mudhari' itu ditandai dengan dhammah, dan ketika beralamat nasab akan dibaca fathah. Dan apabila dibaca jazm, maka fi'il mudhari' tersebut dibaca sukun atau membuang huruf ilat. Contohnya seperti ini. Ketika dibaca rofa dibaca yufakkiru at-thalibu fid dars, dan ketika dibaca nasab maka contohnya seperti ini, la budda thalibu ayufakkiru fid dars. Dan ketika dibaca jazm maka ditambahkan dengan huruf lam, lam yufakkiru thalibu fid dars. Dan sedangkan fi'il amar itu ialah suatu kata pekerjaan yang menunjukkan arti perintah. Contohnya seperti undur, lihatlah, unsur, tolonglah, dan kata-kata lainnya. Setelah kami sedikit menjelaskan penjelasan ringkasan materi beberapa yang terkait di buku bahasa Arab ini yang biasanya digunakan oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 12, banyak sekali keunggulan yang dimiliki oleh buku tersebut. Di antaranya penjelasan mengenai teks-teksnya dan susunan nahwunya cukup jelas dan mudah dipahami oleh siswa, dan dilengkapi oleh gambar-gambar yang menarik, serta dilengkapi pula dengan soal pilihan ganda, soal esai, dan soal terkait tanya jawab seputar cerita yang telah diulas pada buku tersebut. Akan tetapi dalam hal ini kami memberikan saran dan kritik bahwasanya agar lebih mudah siswa memahami kosakata Arab,
lebih baik kosakata Arab tersebut jangan diletakkan pada buku bagian akhir, akan tetapi diletakkan di bagian setelah bab yang telah dipelajari, agar siswa-siswi mudah mempelajari ini makna apa. Dan alangkah baiknya penjelasan seperti penjelasan fiil itu diletakkan di bagian bab-bab yang awal, karena di dalam buku bahasa Arab ini peletakan pembahasannya pada bab awal itu terlalu sulit, akan menyulitkan siswa dalam memahami susunan kata-kata dalam bahasa Arab ini. Sebaiknya dalam penyusunan bab yang awal itu dimulai dari pengertian i'rab, terus yang kedua pengertian fiil, dah baru dilanjut dengan seperti susunan kata seperti idhofah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri qauli ihdinas siratal mustaqim, ila liqa, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.